ibadah sekolah minggu Duta Kristama Marga Rahayu Bangli. Hari ini tanggal 22 November 2020. Pagi ini kita patut bersyukur dan bersukacita karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Apakah adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan? Siap! Kurang semangat, sudah siap? Siap! Oke, mari kita pujikan nama Tuhan. Kita lakukan Tuhan sumber gembiraku. Adik-adik, Shalom. Sebelum kita melanjutkan pujian kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan menuntun ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu saat ini mau bersekolah minggu. Kiranya Tuhan menuntun kami semua, memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami boleh semakin bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam sekolah minggu kami. Berkati kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir sekolah minggu ini. Kami bawa semuanya ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami sekalian. Amin. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, mari adik-adik kita selalu bersyukur, kita selalu bergembira, kita selalu bersukacita. Karena kita tahu Tuhan adalah sumber gembira dalam hidup kita. Nah, untuk melengkapi rasa sukacita kita di pagi ini, mari kita nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Agung. Nah, adik-adik, mari kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Berdua
Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup mata kita angkat tangan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang besar ini di kami Tuhan. Kalau saat ini kami masih boleh beribadah, memuji dan memuliakan Engkau, walaupun tidak online, itu semua tentang adalah kasih karunia Tuhan. Sebentar lagi Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Pak Agung. Biarlah Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang membuka hati kami, membuka telinga pikiran, membuka hati kami, pikiran kami, telinga dan hati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, untuk Pak Agung menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang disampaikan oleh Pak Agung pun benar-benar berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Pasti di dalam Yesus kita luar biasa. Pada pagi hari ini, Kak Agung akan menyampaikan cerita tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan video berikut. Saksikan ya. Bagaimana adik-adik video tadi? Kira-kira apa ya ceritanya? Baik, supaya tidak penasaran, kita langsung saja membuka Alkitab kita. Pasti sudah siap kan? Pagi ini teman kita akan membacakannya untuk kita semua. Silakan Aldi. Selamat pagi teman-teman. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai 11 yang berjudul Raja Hizkia. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita. Telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus, sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran syaitan, seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya.
untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih Aldi. Nah, kita akan belajar tentang seorang raja yang bernama Hizkia. Siapa Hizkia? Mari kita lihat penjelasannya berikut ini. Ya, di situ dikatakan Hizkia masih berumur 25 tahun ketika menjadi raja. Kemudian kita tahu siapa nama ayahnya? Ayahnya bernama Ahaz. Siapa ibunya? Kita baca pada ayat yang pertama. Nama ibunya adalah Abia, anak Zakaria. Itu tadi profil tentang Hizkia. Kenapa judulnya diberi judul Hizkia beribadah di bait Allah? Bukankah biasanya memang kita ibadah di bait Allah? Atau kalau kita sebut sekarang kita beribadah di gereja. Apa yang terjadi? Nah, kita flashback, kita mundur sedikit pada zaman Ahaz atau ayah Hizkia. Ternyata adik-adik, pada zaman Ahaz melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan. Apa yang Ahaz lakukan? Ahaz menutup pintu bait Allah. Ahaz menghancurkan perkakas-perkakas yang ada di bait Allah. Itu yang terjadi pada zaman Ahaz. Untuk itulah judulnya Hizkia beribadah di bait Allah. Nah, apa yang Hizkia lakukan adik-adik? Ada beberapa hal. Yang pertama, Hizkia membuka pintu bait Allah dan memperbaikinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang Hizkia lakukan adalah memerintahkan orang-orang Lewi dan para imam untuk menguduskan bait Allah. Nah, yang ketiga yang dilakukan oleh Raja Hizkia pada waktu itu ialah melakukan ibadah atau kebaktian lagi di bait Allah. Karena pada masa Ahaz atau masa ayahnya tidak lagi diadakan kebaktian ataupun ibadah. Maka dari itu Hizkia pun setelah membuka, kemudian memerintahkan para imam untuk menguduskan bait Allah. Yang ketiga adalah Hizkia melakukan kembali ibadah ataupun kebaktian. Nah, lalu apa yang kita lakukan kalau seperti itu? Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Hizkia tadi? Ada 3 hal adik-adik yang bisa kita kerjakan. Nah, sama seperti Hizkia tadi yang memfungsikan kembali bait Allah seperti fungsinya pada sedia kala, yaitu untuk tempat beribadah, tempat kebaktian. Kita pun bisa adik-adik untuk kita berdoa menjadi agen perubahan di tengah-tengah keluarga kita. Adik-adik bisa mulai mendoakan ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, dan keluarga yang lain. Adik-adik bisa berdoa untuk mereka. Setelah itu, adik-adik juga tidak hanya berdoa, adik-adik bisa juga membantu mengerjakan tugas-tugas yang ada di rumah. Adik-adik bisa dengan siap melakukan tugas-tugas di rumah, bahkan tanpa disuruh oleh orang tua. Adik-adik bisa melakukan tugas-tugas tersebut. Itu. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan? Seperti Hizkia tadi yang memulai ibadah kembali, memulai kebaktian lagi, kita bisa melakukan hal yang kecil, hal yang lain. Mulai dari hal yang kecil, yaitu kita mulai memuji nama Tuhan. Kita suka bernyanyi, tapi kadang-kadang kita nyanyiannya tidak menunjukkan kalau kita adalah anak Tuhan. Kita menyanyi hal-hal yang tidak baik. Kita bisa memulainya adik-adik hari ini dengan memuji nama Tuhan. Banyak sekali lagu-lagu pujian yang dapat kita lihat baik di YouTube ataupun melalui hidup jemaat, melalui NKB, dan banyak hal yang lain. Kita bisa belajar untuk memuji Tuhan. Itu adik-adik kita bisa melakukan 3 hal tadi. Berdoa untuk keluarga, membantu tugas mereka, tugas-tugas di rumah, dan yang ketiga kita belajar untuk memuji nama Tuhan. Amin. Itu cerita kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari adik-adik, kita akan menyatakan iman kita kepada Tuhan melalui doa.
kita akan berdoa bersama. Adik-adik bisa mengikuti doa yang Kak Agung ucapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menolong kami menjadi agen perubahan di keluarga kami. Dengan berdoa, menolong, dan juga memuji Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Bagaimana adik-adik? Firman Tuhan hari ini seru bukan? Nah, sebagai lagu penutup, mari kita nyanyikan lagu Sukacita Abadi. Ayo adik-adik, bangun berdiri, kita nyanyikan dengan semangat. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak hari ini. Nah, sekarang saatnya kita aktivitas. Hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Kakak mau adik-adik berdoa, mendoakan seisi rumah kalian, baik itu keluarga, papa, mama, kakak, adik, opa, oma, om, tante kalian, semua yang ada dalam rumah kalian bawa dalam doa. Untuk kesehatan, untuk pekerjaan, atau rezeki boleh kalian doakan. Atau kalian mau berdoa juga untuk gereja-gereja kita semua. Itu sangat bagus sekali adik-adik. Nah, aktivitas ini kalian boleh kirim melalui video atau melalui kalimat. Kalau kalian memilih berupa video, caranya yaitu kalian boleh minta tolong kepada mama, papa, atau saudara adik-adik untuk videoin di saat adik-adik berdoa. Seperti itu. Kalau yang berupa kalimat, apa yang mau adik-adik doakan, apa yang mau adik-adik bawa dalam doa, kalian tulis di kertas berupa kalimat. Nah, setelah itu kalian foto kalimat doa kalian tersebut. Kalau kalian sudah selesai mengerjakannya, kalian boleh kirim video atau kalimat yang kalian foto tadi ke kakak-kakak guru sekolah minggu di gereja adik-adik masing-masing. Atau adik-adik juga bisa kirim melalui WA grup adik-adik di gereja masing-masing. Nah, seperti itu adik-adik, kalian pasti bisa. Nah, tetap kalian semangat mengikuti sekolah minggu online ini dan tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik semua, gimana cerita yang tadi kita dengar? Cukup seru ya? Kalau boleh, ayo kita angkat satu jempol untuk Raja Hizkia ya.
Raja Hizkia ini raja yang luar biasa, raja yang takut akan Tuhan. Walaupun Raja Hizkia ini masih muda, sama seperti adik-adik, tetapi Raja Hizkia menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Dan bahkan di masa pemerintahannya, dia mau untuk membersihkan dan memuduskan kembali rumah Tuhan. Pak Pendeta percaya adik-adik juga bisa melakukan hal itu. Mulailah dari rumah masing-masing. Doakan rumah adik-adik beserta juga dengan segala isinya. Doakan orang tua adik-adik, dan juga doakan guru-guru di sekolah, dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja di mana adik-adik berada. Yuk kita mulai dari sekarang, kita rajin berdoa, rajin beribadah, sehingga dimanapun adik-adik berada, tempat itu menjadi tempat yang dikuduskan. Sekarang sebelum adik-adik kembali ke rumah dan juga kembali berkarya, mari kita bersama-sama memohonkan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus, Allah Bapa di surga, dan Roh Kudus memberkati adik-adik sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.